Iya, genderang perang ditabuh, Vietnam bakal balas dendam kesumat pada timnas Indonesia di Hanoi. Jay Itzes bungkam nyinyiran pemain Vietnam Van Hao, buktikan levelnya luar biasa di arena internasional. Dan media Malaysia takut peringkat FIFA timnas Indonesia naik drastis, sedikit lagi geser Harimau Malaya. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, timnas Vietnam harus mengakui keunggulan timnas Indonesia dengan skor 0-1. Dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 malam. Vietnam sendiri sejatinya tampil cukup baik, terutama di babak pertama. Ini merupakan kekalahan beruntun Vietnam dari timnas Indonesia dengan skor identik 0-1. Setelah pada fase grup Piala Asia 2023 Qatar pada Januari 2024 lalu, skuad Garuda juga berjaya. Ya, pelatih timnas Vietnam Philippe Petrosian mengatakan bermain melawan timnas Indonesia tidak mudah. Oleh sebab itulah ia mengaku belajar banyak dari laga ini sebagai modal menatap partai berikutnya. Adapun selanjutnya timnas Indonesia gantian akan dijamu Vietnam pada matchday 4. Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua di Stadion Midin Hanoi dan duel akan tersaji pada 26 Maret 2024. Ya, kekalahan di Jakarta sendiri membuat Vietnam harus menang di laga selanjutnya untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami berambisi untuk menang di pertandingan kandang karena kami sangat ingin lolos ke putaran selanjutnya. Kami sangat ingin membalas kekalahan di SUGBK ini, kata Trosier. Ya, kami percaya pada prosesnya. Kami punya kesempatan untuk mendapatkan tambahan poin jika menang di laga selanjutnya. Ya, meskipun kami kalah dalam pertandingan kali ini, saya pikir sikap yang ditunjukkan para pemain sudah bagus, tapi tentu kami harus bermain lebih efisien lagi, ungkapnya. Lebih lanjut, saat di Hanoi nanti, Vietnam diyakininya bakal lebih greget. Dukungan supporter tuan rumah akan membuat Egy, Maulana Fikri, dan kawan-kawan cukup tertekan pastinya. Ya, Vietnam sendiri layak pede bisa meraih hasil positif melawan timnas Indonesia pada Selasa pekan depan. Pasalnya tim berjuluk The Golden Star Warriors ini memegang rekor tak terkalahkan kontra skuad Garuda di kandang yang sudah berlangsung 20 tahun. Ya, di klasmen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua, Vietnam kini tertahan di peringkat ketiga dengan 3 poin dari 3 pertandingan. Sementara kemenangan semalam membuat timnas Indonesia kini naik ke posisi kedua dengan nilai 4 poin di bawah Irak yang mantap memuncaki klasmen dengan poin sempurna yaitu 9. Dan di informasi bola selanjutnya, dalam pertandingan antara timnas Indonesia versus Vietnam, Jay Itzes akhirnya memberikan jawaban atas sinyiran dari Van Hao. Tak tanggung-tanggung, Jay Itzes membuat pertahanan timnas Indonesia semakin kuat dan Vietnam kerepotan untuk melakukan shoot on target. Tidak semua pemain mampu menunjukkan kualitasnya dengan begitu menakjubkan seperti yang dilakukan oleh Jay Itzes, seorang pemain yang mungkin belum begitu terkenal seperti beberapa rekan timnya, tetapi telah membuktikan dengan kemampuannya yang luar biasa. Ya, pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat timnas Indonesia menjamu Vietnam, Jay Itzes berhasil menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang layak untuk dihormati. Meskipun telah mencapai debutnya untuk timnas Indonesia, ia tetap tenang dan fokus pada permainannya. Bahkan ketika diserang dengan sayor yang tajam dari lawan-lawannya, Jay Itzes tetap tidak terpengaruh, membuktikan bahwa kepercayaan dirinya tidak bisa digoyahkan begitu saja. Jay Itzes sempat disenggol harga dirinya oleh seorang pemain Vietnam yaitu Doan Van Hao yang mengatakan kalau para pemain naturalisasi itu bagus, pasti mereka tidak akan memilih Indonesia. Dan pemain naturalisasi seperti mereka itu levelnya hanya sebatas Asia Tenggara. Ya, perbandingan yang dilontarkan oleh pemain Vietnam tentang level para pemain naturalisasi hanya sebatas Asia Tenggara nyatanya terbantahkan oleh penampilan gemilang dari Jay Itzes. Kualitasnya dalam pertahanan tidak bisa dipandang remeh dengan keunggulan dalam body balance, duel bola udara, dan distribusi bola yang baik. Ya, bahkan penampilannya mampu membuat lawan tidak mampu melepaskan tembakan yang berbahaya ke dalam gawang. Jay Itzes adalah contoh yang nyata bahwa talenta sepak bola tidak mengenal batas-batas geografis. Ya, meskipun tidak seheboh beberapa rekan timnya
ia sudah membuktikan bahwa kemampuannya melebihi ekspektasi banyak orang. Maka dengan dedikasi dan kerja kerasnya, Jay telah menjelma menjadi salah satu pemain yang patut diacungi jempol di tingkat internasional dan menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda yang bermimpi untuk mengejar karir di dunia sepak bola. Dan adapun kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Sinteyong melonjak hingga peringkat ke-138 dunia FIFA. Ya, kemenangan tipis 1-0 atas Golden Star membuat skuad Garuda menapaki 5 anak tangga dengan mengoleksi 15,37 poin FIFA sekaligus. Dan sementara itu timnas Malaysia yang dilatih oleh Kim Pan-gon harus turun 2 peringkat ke peringkat 134 dunia FIFA usai dikalahkan Oman pada hari Jumat kemarin. Ya, kemenangan timnas Indonesia dan kekalahan Harimau Malaya mendapatkan sorotan dari media Malaysia yakni Makan Bola. Melihat situasi saat ini, skuad Indonesia berpeluang menyalip Harimau Malaya jika skuad Garuda berhasil kembali mengalahkan Vietnam pada 26 Maret nanti. Ya, secara hitungan Makan Bola menilai bahwa seandainya tim Merah Putih kembali menang atas Vietnam pada 26 Maret nanti, maka McLeod dan kolega bakal mendapatkan raihan 14,67 poin. Pada sisi lain, Sinteyong sendiri ingin pecahkan rekor meraih kemenangan di markas Vietnam. Ya, memang benar Indonesia belum pernah menang lagi di Hanoi. Saya akan membuktikan bisa meraih kemenangan di leg kedua nanti di Hanoi, kata Sinteyong kepada awak media. Dan ternyata Park Hang-seo memantau laga timnas Indonesia versus Vietnam. Media Vietnam bocorkan situasinya. Pelatih Park Hang-seo tetap mengikuti dan mendukung mantan anak asuhnya meski sudah lama meninggalkan tim Vietnam. Oleh karena itu, meski disibukkan dengan pekerjaan, ahli strategi asal Korea ini tetap menyempatkan diri untuk menonton mantan muridnya berkompetisi melalui televisi, dan gambar itu diambil oleh putra Tuan Park dan diposting di jejaring sosial. Tulis di tahun 247. Ya, menurut laporan media Vietnam ini, banyak penggemar The Golden Star yang menginginkan Park Hang-seo kembali menukangi Vietnam. Namun hal itu disebut mustahil karena Philippe Troussier punya kontrak sampai 2026. Banyak penggemar yang menyaksikan momen ini pun mengungkapkan rasa nostalgianya dan berharap pelatih Park Hang-seo bisa kembali memimpin timnas Vietnam. Namun skenario tersebut sangat kecil kemungkinannya karena kontrak antara Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF dan pelatih Troussier berlaku sampai 2026 dan baru akan ditinjau kembali saat kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir, ucapnya. Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia usai gasak Vietnam. Timnas Indonesia menjaga asa untuk lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dalam matchday ketiga grup F, Kamis, 21 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta itu membuat skuad Garuda kini menduduki urutan 2 klasemen dengan koleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Secara matematis, jumlah poin yang diperoleh tim asuhan Sinteyong belum aman untuk setidaknya menjaga mereka berada di posisi 2 klasemen sebagai syarat melaju ke putaran ketiga. Terdapat beberapa skenario yang bisa meloloskan timnas Indonesia, dari yang sederhana hingga cukup rumit karena melibatkan hasil negara lain. Secara sederhana, timnas Indonesia hanya perlu menyapu bersih kemenangan dalam 3 matchday terakhir di mana mereka akan menghadapi Vietnam, Filipina dan Irak. Dengan tambahan 6 poin, timnas Indonesia bakal mengoleksi 10 poin dari 6 matchday dan posisi mereka di 2 besar dipastikan tak akan mungkin tergeser oleh Vietnam dan Filipina. Secara sederhana, timnas Indonesia hanya perlu menyapu bersih kemenangan dalam 3 matchday terakhir di mana mereka akan menghadapi Vietnam, Filipina dan Irak. Dengan koleksi 8 poin dari 6 matchday, timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia andai Vietnam kalah dari Irak di matchday terakhir.